wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, hari ini saya dengan Iqbal Arunuri, salah satu dosen pengampu mata kuliah Digital Strategy Communication di Universitas Multimedia Nusantara. Nah, jadi hari ini profesi saya berubah sedikit, sekarang jadi moderator untuk rekan-rekan semua di acara webinar kita kali ini. Nah, sebelum kita memulai, saya akan menyampaikan dulu beberapa panduan yang akan diperuntukkan untuk kita semua nantinya demi kelancaran webinar kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama kami akan memberitahukan dan memohon izin juga bahwa keseluruhan acara webinar ini akan direkam untuk keperluan dokumentasi dan materi publikasi dari universitas kami. Lalu yang kedua adalah sebelum sesi diskusi kita dimulai ataupun ketika kita sedang menyampaikan materi, peserta akan berada dalam mode hanya mendengar. Jadi mohon Bapak dan Ibu memastikan sudah mengklik tombol mute-nya di Zoom-nya masing-masing sampai nanti sesi diskusinya dimulai. Bapak dan Ibu bisa mengklik unmute kembali ketika ingin mengajukan pertanyaan. Itu nanti pertanyaan akan berada di akhir sesi kita. Hal ini dilakukan demi kenyamanan dan kelancaran webinar kita bersama. Yang ketiga, nanti mungkin Bapak dan Ibu peserta akan mendapatkan survei. Jadi mohon bantuannya untuk bisa meluangkan waktu mengisi survei tersebut yang nanti dikirimkan melalui email. Survei ini akan sangat membantu kami dalam pengembangan topik untuk webinar-webinar kita berikutnya. Berikutnya, untuk mengajukan pertanyaan, tata caranya. Jadi, sepanjang materi disampaikan, Bapak dan Ibu boleh mengajukan pertanyaan melalui fitur chat yang ada di Zoom. Nanti pertanyaan tersebut akan saya pilih untuk nanti kita bahas di sesi diskusi. Nah, untuk formatnya sendiri bisa boleh disampaikan namanya. Mungkin kalau untuk rekan-rekan yang sudah bekerja mungkin yang atau profesional, jadi silakan boleh dicantumkan juga jabatan organisasi berikut pertanyaannya apa. Oke, sampai sini demikian beberapa panduan yang sekiranya dapat kita ikuti bersama untuk kelancaran webinar kita kali ini. Nah, kita masuk saja ke bagian paling menarik ya dari webinar ini. Jadi seperti yang sudah kita sadari bahwa sekarang ini teknologi digital berperan penting dalam fungsinya sebagai media penyampai pesan. Dari data yang kita bisa lihat bersama di Hotsuite, peningkatan penetrasi internet di Indonesia itu selalu bertambah semakin besar dari tahun ke tahun. Sebagai salah satu contohnya adalah peningkatan pengguna internet sendiri itu bertambah sebanyak 27 juta orang jika dibandingkan dengan tahun 2020. Jadi dalam satu tahun kita bisa melihat perkembangan sebanyak 27 juta orang yang akhirnya bisa mengakses ke internet di Indonesia. Terlebih, menurut riset yang dilakukan oleh eMarketer.com, pada pandemi 1 tahun terakhir ini, salah satu media promosi yang mengalami peningkatan terbanyak apabila dibandingkan dengan media lainnya adalah dari Google Ads. Berikutnya ada dari social media ads. Jadi ketika pandemi, orang-orang atau para pengusaha kita itu lebih fokus mempromosikan produknya melalui media digital. Dan dalam kaitannya dengan kegiatan promosi, pemanfaatan media ini memungkinkan para pengiklan untuk dapat menjangkau lebih luas kepada audiens yang lebih cocok dan pada waktu yang tepat. Tentu saja ini menjadi sebuah angin segar bagi para pelaku bisnis, di mana sebenarnya kemampuan mereka dalam mengolah strategi dan pemahaman yang tepat terhadap teknologi ini, jadi teknologi digital marketing, dapat mengoptimalkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil paling baik. Gitu.
Jadi ketika kita mampu memanfaatkan si Google Ads maupun social media Ads dengan baik, sebenarnya proses atau kegiatan promosi kita bisa menjadi sangat optimal. Nah, permasalahannya adalah tidak semua orang sekarang bisa ataupun memahami sebenarnya step-step apa aja sih yang ada dalam penggunaan Google Ads maupun social media Ads seperti Instagram ataupun Facebook ya, sosial medianya. Maka pada kesempatan webinar kali ini, pembicara kita akan memberikan arahan juga praktek dalam menggunakan tadi digital marketing tools, baik itu Google Ads maupun Facebook dan Instagram Ads. Dengan harapan rekan-rekan di sini dapat mengerti proses dasar sebenarnya dalam menggunakan digital ads itu seperti apa, serta buat mungkin yang baru pertama kali tahu atau dari kemarin mencari tahu sebenarnya gimana sih makanya, ini bisa menumbuhkan rasa penasaran dan minat untuk mendalami digital marketing, terutama untuk Google dan Facebook ataupun Instagram Ads. Nah, materi dan langkah-langkah penggunaan tools berikut akan dibawakan oleh pembicara kita. Ini Bapak yang keren banget nih satu, namanya Bapak Rin Mahatma. Beliau adalah salah satu dosen juga pengampu mata kuliah Digital Strategic Communication di Universitas Multimedia Nusantara dan beliau juga mengajar di beberapa universitas lain. Beliau juga praktisi di bidang digital marketing dan sekarang lagi banyak main di blockchain dan cryptocurrency, pakar juga pastinya. Jadi untuk mempersingkat webinar kita pagi ini, dengan hormat, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak Ren memulai sesi kita di pagi hari ini. Silakan Pak Ren. Ya, oke. Suara saya bisa kedengaran ya? Bisa. Kita hari ini akan ngomongin tentang Google Ads dan social media Ads. Ya, dan kita akan ngomongin banyakan praktek. Jadi saya tidak banyak ngomongin teori lagi ya. Saya akan banyak ngomongin praktek. Nah, Google Ads dan sosmed Ads ini, yang saya maksud adalah Facebook dan Instagram Ads ya. Ini adalah suatu bidang yang benar-benar sangat dibutuhkan di publik. Bentar, ini saya lihat ada yang chat apa nih. Oke, sangat dibutuhkan di publik karena impact-nya yang sangat luar biasa besar. Maksudnya luar biasa besar gimana? Skalabilitasnya sangat tinggi. Ya, saya kalau di kelas saya sering cerita saya bisa meningkatkan omset 20 kali lipat hanya dengan duduk sekitar 5 menit per bulan. Ya, itu untuk orang yang sudah lama di dunia startup itu adalah hal yang sangat biasa gitu. Tapi kalau buat yang belum pernah mendalami bidang ini, itu akan membingungkan loh. Maksudnya gimana omset bisa naik 20 kali lipat hanya dengan duduk 5 menit ya. Itu maksudnya adalah pasang iklan Google Ads. Ya udah pasangnya itu hanya selama 5 menit saja gitu. Tapi iklannya itu terus-menerus jalan sampai tahun depan. Ya sampai tahun depan kalau mau dibiarin sampai tahun depan juga bisa gitu. Dan di startup saya yang lain, dengan kalau kita ngomongin bidang SEO misalnya, itu artikel yang ditulis tahun 2015 sampai sekarang itu bisa memberikan traffic sekitar 200 per hari dan memberikan yang namanya leads atau calon customer gitu. Nah, ini hal yang mungkin menurut kebanyakan orang yang belum belajar tuh membingungkan gitu. Membingungkan. Nah, hari ini saya akan ngomongin Google Ads dulu. Dan saya punya waktu hanya sekitar 2 jam untuk ngomongin, jadi saya akan langsung praktek ya di sini ya. Nah, ini slide yang dipelajarin di kelas kan ada banyak gitu ya. Tapi saya hanya ngomongin beberapa yang terkait dengan prakteknya. Nah, ini misalnya di sini saya akan terangin tentang struktur iklan dari Google Ads. Nah, ini yang paling atas adalah account, di mana satu account Gmail itu bisa memiliki
6 akun Google Ads. Ya, di mana struktur ini adalah yang pertama campaign. Satu campaign bisa punya banyak ad group, dan satu ad group ini hanya memiliki satu setting teks iklan atau ads. Ya, jadi di dalam ad group ini di dalamnya ada satu ads dan satu keywords. Ini sebetulnya bukan satu keyword tapi sekelompok keywords. Ya, bahasa lainnya seperti itu. Nah, ini saya akan langsung praktekkan aja. Untuk pertama masuk ke Google Ads, Anda masuknya ke ads.google.com, ya langsung masuk, di bawah masuk ke URL ini. Kemudian saya sign in. Ini saya coba full screen. Ini saya udah full screen ya. Kalau nggak kelihatan, tolong kabarin. Nah, ini ada satu email bisa punya banyak akun Google Ads ya. Kalau dulu 6, tapi kayaknya sekarang nambah nih. Ini pilih aja yang mau Anda pakai yang mana. Tapi biasanya kalau Anda baru pakai satu akun, ya ini ada angkanya di sini. Itu konsisten pakai itu aja kalau Anda masih pakai satu akun. Karena nanti iklannya akan nempel di akun Anda yang Anda pilih. Nah, ini adalah interface utama dari Google Ads Anda, dan salah satu tools yang Anda perlu tahu itu yang namanya Google Keyword Planner. Tapi hari ini mungkin saya tidak jelasin ya. Ada di tools Planning Keyword Planner. Nah, ini kepake untuk Anda menganalisa keyword. Jadi Anda mau memilih keyword mana yang banyak dicari orang. Ya, kalau di search engine itu ilmu terpenting yang paling basic adalah Anda harus website Anda harus memiliki keyword atau kata kunci yang banyak dicari orang, ya. Bukan hanya urusan banyak saja sebetulnya, tapi juga keyword tersebut convert atau tidak. Ya, biasanya yang convert atau tidak itu yang convert itu yang mengandung kata jual atau beli atau murah ya misalnya. Nah, fitur berikutnya untuk basic yang perlu Anda tahu itu adalah di bagian ini, setting and billing ya. Anda nanti kalau masuk ke sini, masuk ke summary, itu ada summary atau transaction, itu ada tombol untuk Anda bisa transfer ke Google Ads. Jadi sebelum Anda praktek pada kenyataannya, itu Anda harus transfer dulu dana ke Google Ads. Biasanya kalau Google Ads itu dananya masuk dalam 2 hari sampai 3 hari kerja. Ya, kalau di Facebook itu masuk instan, nggak sampai setengah jam dananya sudah muncul di interface Anda. Jadi kalau Anda cek di sini, di summary-nya duitnya akan muncul kalau di Google Ads itu dalam 2 atau 3 hari kerja. Tapi kalau di Facebook Ads itu segera instan. Nah, kemudian ya ini interface utama dari Google Ads. Anda perhatikan di sebelah kiri ada berbagai macam menu yang akan nanti akan kita lihat sebagian ya. Di hari ini saya hanya akan ngomongin Google Ads yang bentuknya teks saja ya. Yang teks saja itu maksudnya orang mencari di Google lalu iklan Anda muncul. Ya, itu adalah jenis iklan yang terbaik dalam hal konversi ke sales. Kenapa begitu? Karena sudah memfilter orang yang mencari dulu. Ya, orang yang mencari dulu itu artinya niatnya sudah ada dan kemungkinan dia sudah punya dana di dompetnya sehingga mereka melakukan pencarian. Nah, itulah yang membedakan dengan iklan lain, misalnya Instagram Ads, yaitu muncul di depan orang yang tidak sedang mencari barang, sehingga konversinya kalau di Instagram Ads itu, kalau yang tidak pakai influencer, itu pada umumnya lebih buruk dibandingkan Google Ads. Nah, Google Ads ini kelemahannya adalah kita bayar per klik, sehingga biasanya itu dari 100 yang ngeklik iklan, itu yang bayar beneran, customer yang beli satu, itu sudah bagus. Yaitu yang namanya conversion rate. Ya, tapi pada umumnya conversion rate itu adalah 0,5% sampai 2%, ya tergantung produk dan promosinya. Ya, kelemahannya seperti itu sih. Untuk banyak produk ya, misalnya jilbab ya yang harganya 100.000, 200.000, itu margin dari kita berhasil jual satu,
itu tidak bisa mengcover 99 klik yang lain yang tidak terkonvert ke sales pada umumnya ya. Nah, ini hal yang Anda perlu tahu, sehingga untuk kebanyakan produk yang marginnya dalam rupiah itu tidak terlalu besar, itu biasanya harus fundraising dari investor. Nah, ini saat kita mau mulai campaign, kita klik tekan tombol plus tadi ya, plus new campaign. Nah, apabila kita sudah tekan plus new campaign, di sini muncul pilihan ya. Yang pertama, pilih goal yang Anda ingin buat gitu. Di sini ada sales. Ini Anda bisa lihat keterangannya di sini ya, definisinya apa, dan kemudian campaign types yang cocok apa. Di sini ada leads, lalu ada website traffic, dan lain sebagainya, termasuk jenis-jenis campaign yang cocok ya. Biasanya kalau untuk belajar dan untuk ngajar dari ngajar ke mahasiswa, saya pakainya website traffic biar nggak terlalu pusing ya. Tapi ini masing-masing ada fungsi dan jenis campaign-nya tersendiri. Nah, sini saya misalnya pakai website traffic di sini. Perhatikan di sini ada campaign type yang bisa terpakai, ada beberapa macam di sini. Saya klik di sini. Nah, lantas muncul campaign type yang mau dipakai apa. Di sini ada search. Search ini yang tadi saya bilang teks iklan yang muncul setelah orang mencari. Itu biasa ada muncul yang bentuknya teks doang ya. Lalu berikutnya ada display. Display ini adalah iklan yang kita lihat di detik.com di sebelah kanan. Di mana iklan ini bisa aja nggak nyambung sama kita. Misalnya buka home-nya Detik, muncul iklan rumah, banner yang bentuknya banner gambar gitu ya. Padahal saya tidak lagi cari rumah. Ya itu bisa juga. Atau mungkin Anda lihat artikel di detik.com yang keyword di artikelnya itu adalah Pulau Komodo. Bisa aja banner yang muncul itu banner hotel di Pulau Komodo. Ya, jadi itu yang namanya Google Display Network, yang dia ngelihat relevansi teks iklan, teks artikel di sebelah kirinya itu bannernya bisa muncul. Berikutnya shopping, ini jenis iklan yang munculnya itu ada foto produk dan juga harga. Ya misalnya Anda cari, kemarin tuh saya coba sepeda anak, ya itu muncul tuh foto sepeda sama harga sama tulisan Bukalapaknya. Jadi bentuknya ini adalah ada foto dan ada harga gitu. Kemudian video, ini iklan di YouTube Ads. Sedangkan kalau Discovery, ini munculnya di Gmail, di YouTube, dan Discover. Discover itu yang di browser, recommendation di browser. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang search aja, di mana ini search ini adalah jenis iklan yang memiliki konversi paling baik. Ya, dan di dunia praktisi ini sudah dikenal sangat bermanfaat ya, tapi kelemahannya adalah biayanya yang cukup tinggi karena leads atau calon customer yang didatangkan itu juga berkualitas. Ya sudah terfilter melakukan pencarian. Nah, kekurangan lain dari Google Ads ini adalah Anda harus memiliki website. Jadi di sini misalnya saya masukkan website saya, nanti dia akan memasukkan keyword-keyword yang direkomendasikan sesuai dengan website saya. Lalu saya continue di sini. Lalu berikutnya ini saya masukkan nama campaign. Ya, misalnya Anda di sini misalnya jualan sepatu ya. Ya, ini saya pindah saya lihat lagi slide yang tadi sini. Nah, ini jadi perhatikan pengelompokannya di sini ya. Saya punya campaign ini produk yang paling global, lalu di bawahnya adalah subkategori dari produk tersebut. Ya, misalnya ini jaket, ada jaket denim dan jaket jenis lain gitu ya. Sepatu ada lagi yang lain gitu. Nah, sekarang saya masukkan struktur seperti ini di dalam campaign saya. Ini saya gedein lagi ya. Misalnya sepatu.
Kemudian di sini banyak pilihan ya, banyak opsi-opsi. Saya akan jelaskan beberapa yang penting-penting saja. Yang pertama di sini ada apakah Anda mau iklan Anda juga masuk ke search engine lain yang menggunakan Google sebagai back-end engine-nya. Ya, gampangnya sih gitu. Ini biasanya saya ilangin. Asumsinya saya hanya mau muncul di Google saja, saya tidak mau muncul di search engine lain, misalnya apa ya, ax.com mungkin ada yang pernah dengar, itu menggunakan engine Google. Kemudian apakah Anda mau iklannya muncul juga dalam bentuk display network, ini yang bentuknya banner ya di sebelah kanan detik.com. Ini saya tidak mau karena saya hanya mau muncul di Google Search saja yang muncul saat orang setelah melakukan pencarian. Jadi dua-duanya bisa ilangin. Kemudian ini ada setting-setting lain yang mungkin saya tidak jelasin semua ya. Ada start and dates, ini saya biarin running terus aja. Jadi dimanualin, pantau manual gitu ya. Campaign URL, jadi URL-nya dibikin pakai tracking, ini tidak saya pakai dulu. Dynamic Search Ads ini kepakai untuk marketplace besar seperti Tokopedia ya, punya produk banyak, tapi yang ngurusin ads mungkin hanya 1 atau 2 orang, jadi bisa masang iklan otomatis berdasarkan header on your website. Ya, ini. Then use headlines automatically customized to people actual search. Ini tidak saya pakai dulu, jadi saya lewatin. Scheduling juga saya lewatin di sini. Ini kita bisa pasang iklan, misalnya hanya jam kerja saja, tapi saya tidak pakai sekarang. Kemudian lokasi, ya lokasi kita bisa masukin Indonesia atau kota spesifik, atau mungkin saya mau iklan saya muncul di radius 5 kilo dari kampus UMN, itu bisa juga. Itu pakai yang enter another location terus pilih radius, itu bisa. Tapi sekarang saya hanya pakai Indonesia saja. Berikutnya bahasa, secara default Indonesia dan Inggris sudah benar. Kemudian ada audience. Audience ini gunanya untuk memfilter lagi di depan orang seperti apa iklan saya muncul. Jadi nanti setelah ini di continue, itu nanti kita akan memilih keyword. Keyword apa yang dicari audiens, dicari target market saya sehingga iklan saya muncul. Tetapi selain memfilter keyword yang dicari orang, saya juga bisa memfilter lagi jenis orang-orang seperti apa yang akan melihat iklan saya. Ini saya mungkin hanya jelasin sepintas karena ini sebenarnya bukan level basic ya, mungkin harus 2 kali belajar baru diterangin ini harusnya. Misalnya nih, saya pengen iklan saya muncul di depan orang yang punya interest tertentu. Nah ini pilihnya yang affinity, misalnya interestnya adalah beauty. Nah tinggal diklik di sini, udah. Jadi nanti kalau Anda ingin iklannya muncul di depan orang-orang yang sering browsing tentang beauty, ini diklik. Mau dipilih lagi lebih detail juga ada nih. Contoh lain, kalau affinity ini kan passion, berarti dia suka setahun terakhir dia suka baca blog atau media tentang beauty misalnya. Tapi ada juga misalnya saya ingin iklan saya muncul di depan orang-orang yang memang sudah melakukan pencarian tentang suatu produk, tapi mencarinya bukan setahun terakhir. Kalau setahun terakhir itu kan namanya passion atau affinity, itu di sini interest ya. Tapi mencarinya itu hanya 2 minggu terakhir. Artinya orang ini mungkin dia sudah memang lagi meriset suatu produk. Nah itu di sini. Ya, tinggal terus pilih misalnya beauty ini. Nah ini ada detailnya lagi. Tinggal terserah. Oh saya mau di depan orang-orang yang sudah mencari bath and body products selama 2 minggu terakhir. Tinggal dicentang. Oke, jadi ini untuk memfilter audiens seperti apa kita ingin iklan kita muncul di depan orang tersebut. Gitu ya. Ini ada juga orang-orang yang remarketing ini orang-orang yang sudah pernah mengunjungi website kita. Jadi, tapi ini kita harus men-setting, mengcopy kode dari Google Ads ke dalam website kita sehingga Google Ads bisa mengenali orang-orang yang pernah masuk ke website kita. Ini remarketing biasanya advance ya, jadi kita lewatin dulu ya. Ya itu gunanya audiens seperti itu ya, untuk memfilter orang-orang yang melihat iklan kita. Berikutnya adalah budget. Ya, budget ini biasanya $1. $1, tapi di sini 14.000 ya, meskipun $15.000, biasanya 14.000 juga udah bisa ya.
Ini kalau tidak diisi, ini tidak bisa continue. Tidak bisa continue ke tahap berikutnya. Berikutnya, bidding. Bidding ini kalau Anda belum pernah memasukkan kode Google Ads ke dalam website, itu biasanya yang muncul adalah clicks. Ya, clicks. Clicks ini simpelnya setiap orang yang mencari itu iklan kita akan muncul dengan bid yang normal, ya, bid yang normal itu mengikuti pasar. Tetapi kalau kita misalnya sudah mengcopy paste kode dari Google Ads ke website kita, itu nanti kita bisa pilih yang lain, misalnya ini conversion. Ini setiap kali dipilih dia naik. Ya, ini. Conversion ini maksudnya adalah apabila Google melihat ada orang yang mencari di Google, kemudian orang ini yang mencari ternyata mirip dengan orang yang sering masuk ke dalam thank you page dari website kita. Jadi apabila kita sudah copy kode dari Google ke website, itu Google bisa mengenal ini orang yang masuk ke home, masuk ke add to chart, masuk ke thank you page. Jadi kita bisa bilang ke Google, kalau ada orang yang mirip dengan orang yang sering masuk ke thank you page saya di website, itu otomatis bidding-nya akan naik. Sehingga ya istilahnya Google mengejar lebih giat, ya mengejar lebih giat. Sehingga kemungkinan besar kalau orang itu mirip dengan yang pernah masuk ke thank you page, kemungkinan besar mereka akan lebih sering melihat iklan kita. Itu kalau kita pilih conversion. Tapi kalau Anda baru belajar, ya udah pilihnya klik dulu ya. Oke, ini mau ngeset maksimum cost per click bid juga bisa. Ini taunya dari mana? Itu taunya dari keyword planner. Ya, tadi kan saya ada sempat mention ya di dalam tools keyword planner di sini. Ini ada pilihannya, bukan pilihan, ada data. Keyword ini biaya per klik kalau lagi murah berapa dan kalau lagi mahal berapa gitu ya. Nah, misalnya kita mau bikin maksimum, oh saya beraninya per kliknya segini maksimum, tinggal diisi aja di situ. Oke, ini saya centangnya tidak saya pakai dulu. Kemudian kita lihat ya, ini ada setting-setting yang lain, tapi saya tidak perlu jelasin satu-satu. Ini untuk pertama belajarnya dilewatin dulu ya. Nah, kemudian ada yang namanya add extension. Add extension ini tulisannya dapatkan 15% CTR lebih tinggi dengan menunjukkan informasi tambahan di ads Anda. Nah, penjelasan singkat tentang ads extension itu ada di sini. Bentar ya. Nah, ini saya besarin dulu. Nah, iklannya kita itu kalau semakin panjang ke bawah, itu akan semakin menarik bagi audiens kita untuk mengklik. Sehingga iklannya kompetitor itu akan sedikit kedorong ke bawah. Ya. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini, ini struktur iklan di sini ada yang headline, lalu ada URL, kemudian ada description, kemudian ada nomor 6 ini call out. Ya, di sini cara booking mudah, termurah setiap hari, customer service dan sebagainya, itu yang namanya ad extension. Kalau call out ini definisinya adalah keunikan dari produk kita. Kemudian ada yang namanya structured snippet. Itu mungkin bahasa Indonesianya ringkasan terstruktur ya. Kadangkala Google Ads Anda masih bahasa Indonesia, itu kalau mau diubah ke bahasa Inggris juga bisa, itu sebenarnya settingannya. Structure snippet ini adalah keterangan produk, sebenarnya keterangan produk. Di sini contohnya destinasi Jakarta, Singapura, Bali. Kalau sepatu misalnya kita bisa masukin merek ya, mereknya Nike, Adidas dan sebagainya. Kemudian ya ada yang namanya site link. Site link ini kalau Anda lihat di iklan lain itu ada yang ada buntutnya, ada paragraf kecil di bawahnya di sini. Itu bisa juga muncul di situ. Contoh lain, nah ini misalnya ya, Anda bisa lihat ini site link-nya ini panjang di sini. Ada header dan ada deskripsi di bawahnya. Oke, sekarang saya masuk lagi ke Google Ads-nya. Nah, ini ad extension ini
wajib dipakai supaya jumlah klik ke iklan kita itu tinggi. Kalau jumlah klik tinggi, itu hubungannya adalah quality score dari iklan kita juga akan tinggi. Ya, quality score tinggi berarti biaya yang kita keluarkan juga akan lebih murah. Dan sekarang saya buat baru di sini new site link extension. Site link ini kalau diklik dia akan masuk ke halaman spesifik dari promosi yang kita input di situ. Misalnya di sini site link text-nya tadi contohnya jual sepatu ya. Misalnya promosi Lebaran. Description lainnya saya kan terlalu panjang di sini. Coba dengan ini kelewatan. Description-nya diskon 30%. Ya, misalnya kayak gini. Kemudian final URL-nya tadi saya pakai website saya digitalis.id. Ini pura-pura aja sih karena saya juga ini bukan jualan sepatu sebetulnya. Misalnya /promosi/lebaran. Ya, jadi final URL di sini ini kalau site link-nya diklik dia akan masuk ke halaman spesifik dari promosi tersebut ya. Ini saya mau cek tadi campaign-nya benar ya sepatu ya. Oke, sudah benar sepatu. Supaya gampang ini April. Ini bulan April. Campaign name itu tidak akan muncul di depan user yang mencari, jadi mau diisi apapun juga boleh di situ. Yaitu namanya harus memudahkan kita untuk mencari nanti. Nah, ini bisa diisi site link maksimal 4 ya. Misalnya yang kedua setelah promosi Lebaran adalah misalnya bentar lagi Mei spesial ya, ini contoh aja ya. Misalnya khusus untuk sepatu lari. Yuk mulai lari dengan sepatu baru. Misalnya, nah kalau Anda lihat ini dia di sebelah kanan ada error ya. Jadi harus gunakan HTTPS. Jadi saya selalu gunakan HTTPS. Promosi Mei spesial. Oke, di sini saya ada bikin 2 site link berarti. Kemudian saya save. Ini saya sudah di save, dia akan muncul di sini. Misalnya kita sebelumnya udah pernah bikin setting yang lain, tinggal dicentang aja yang mau dipakai yang mana. Sini saya udah pakai 2, kemudian ada lagi call out. Call out ini definisinya adalah keunikan produk. Di sini saya bikin baru. Di sini misalnya sepatu lokal kualitas ekspor. Kalau nggak cukup, dihilangin aja kualitas ekspor. Kemudian misalnya keunikan produk saya adalah dijamin awet. Ya, misalnya ada garansi toko 6 bulan. Nah, ini contoh aja. Kemudian saya save. Kemudian saya tambah lagi. Sini ada call. Call ini kalau di mobile kelihatan nomor telepon dan bisa langsung di call dari mobile. Tapi kalau di desktop hanya kelihatan doang, nggak bisa diklik. Ya, ini
Kalau tambahin nomor baru, tinggal klik new call extension, terus pakai nomor yang udah ada, tinggal pilih di sini. Kemudian extension yang lainnya, misalnya structured snippet. Ini bahasa Indonesianya ringkasan terstruktur ya. Ini adalah informasi terkait produk. Ya, di sini Anda bisa lihat, misalnya buat baru ya di sini. Ntar ini saya gedein dulu. Nah, ini struktur snippet ada yang namanya header. Misalnya headernya bahasa Indonesia. Kemudian header type-nya. Jadi ada merek, jenis, model, ada macam-macam ya. Ragam, nah ini saya juga nggak tahu ragam ini apa ya, mungkin harus cek bahasa Inggrisnya apa. Misalnya saya pakai merek aja yang gampang. Misalnya tadi jualan sepatu, jadi mereknya adalah Reebok, Puma, Adidas. Ya, kalau misalnya Anda adalah kampus, mungkin pilihnya program sarjana ini mungkin ya. Ya, tapi sekarang saya pakai merek aja di sini. Kemudian ada lagi, sudah saya ketutupan nih. Ada lead form promotion ya. Ya, jadi saya rasa sudah cukup. Berarti di sini saya pakai extension mungkin 4 tadi ya. Ya, ada 4 extension ya. Nah, ini setelah itu saya akan save and continue. Ya, berarti kan saya sekarang ada di halaman select campaign setting. Ya, select campaign setting itu ya ini semua, settingan ini semua. Nama campaign, bidding yang mau kita pakai, kita mau budget berapa, membatasi maksimum cost per klik berapa, bahasa, lokasi, dan sebagainya. Ini adalah menu di select campaign setting. Nah, ini setelah saya save and continue, ini akan pindah inputan ke dalam setup ad groups ya. Ya, berikutnya nanti baru create ads atau teks iklannya. Nah, sekarang ini saya akan save and continue untuk campaign sepatu tadi, sepatu April ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian kita masuk di halaman ad group, di mana di sini isinya ini nama ad group dan juga keyword-keyword yang mau kita masukin. Nah, ini keyword yang mau dimasukin sini otomatis ambil dari website yang saya masukin. Jadi ini saya hapus aja karena porak-poraknya kita akan jualan sepatu di sini. Nah, di sini nama ad group ini kalau Anda lihat tadi di slide-nya di sini. Ya, di sini campaign-nya misalnya sepatu. Di sini ad group-nya adalah sepatu heels, sepatu flat, sepatu boots. Ya, jadi ad group ini sudah spesifik ke dalam nama subkategori dari sebuah produk. Ya, di sini karena saya laki-laki, saya tidak paham jenis sepatu perempuan ya. Jadi saya akan pakai jenis sepatu yang saya tahu. Misalnya ad group ini fokus dengan sepatu lari misalnya. Oke, sepatu lari. Nah, kemudian di sini keywordnya apa? Keywordnya ini kita masukin harusnya yang benar itu adalah spesifik terkait dengan subkategori produk tersebut. Jadi isinya itu di sini sepatu lari. Nah, cara untuk ngisi keyword di sini itu ada beberapa cara. Saya akan kembali ke slide tadi di sini slide-nya. Ya, cara ngisi keyword di dalam settingan kotak tadi ada beberapa cara. Yang pertama adalah broad match. Itu cara ngisinya tanpa tanda baca apapun. Ya, jadi ngisinya ini doang, topi wanita. Ini artinya adalah iklan kita akan muncul di depan orang yang mencari keyword topi wanita beserta keyword-keyword lain yang Google melihat keyword tersebut relate dengan topi wanita.
Ya, ini relate dengan topi wanita ini sangat luas karena Google melihat sepatu wanita itu juga relate dengan topi wanita. Jadi kalau Anda ngisinya seperti ini, itu orang mencari sepatu wanita atau mungkin sandal wanita, sandal perempuan, baju perempuan, itu iklan kita akan muncul. Artinya ya tidak akan convert dong ya, karena nggak nyambung gitu ya. Jadi biasanya broadmatch ini dipakai hanya untuk marketplace besar yang fundingnya gede banget dan mereka sedang mencari keyword yang kira-kira convert tetapi tidak kepikiran sebelumnya. Jadi biasanya kita tidak menggunakan ini. Kemudian berikutnya adalah broad match modifier. Itu cara ngisinya pakai tanda plus. Ini artinya iklan kita akan muncul di depan orang yang mencari topi wanita, di mana kata yang dipluskan ini itu dikunci harus ada. Kata yang dipluskan dikunci harus ada di kata pencarian dari si pencari. Boleh ada tambahan di semua bagian. Tambahan kata di depan, tengah, belakang boleh. Urutan topi wanitanya ini boleh dibolak-balik. Oke, jadi misalnya contoh pencariannya adalah topi untuk wanita. Ya, iklan kita bisa muncul apabila kita ngisi keywordnya pakai plus. Nah, berikutnya adalah fresh. Ya, itu cara penulisannya pakai tanda petik. Ini iklan kita akan muncul apabila orang mencari topi wanita, boleh ada tambahan di depan dan belakang saja. Ya, misalnya pencariannya adalah jual topi wanita Tanah Abang. Ya, ada kata tambahan di depan dan atau belakang. Gitu. Kemudian berikutnya exact match, ya udah berarti harus tepat sama baru iklan kita muncul. Ya, cara pengisian keywordnya itu seperti ini. Nah, ini saya lanjut ke sini. Nah, jadi kalau kita pakai tanpa tanda baca, ini berarti yang namanya broad match. Ya, biasanya pencarian yang related walaupun tidak relevan itu bisa muncul iklan kita. Jadi kita hindari ya. Cara pengisian yang banyak dipakai itu adalah seperti ini. Misalnya kita ini ad groupnya sepatu lari ya. Ad group ini bayangkan sebagai sebuah subkategori. Kategori itu kan kategori di bawah kategori yang lebih besar ya. Nah, biasanya cara ngisinya itu kayak gini. Sepatu lari, kemudian ini. Nah, ini adalah salah satu cara pengisian keyword yang paling banyak dipakai oleh para expert yang biasanya kerja di marketplace besar ya. Jadi strukturnya kayak gini. Ini spesifik hanya untuk satu produk saja. Misalnya, kita juga jual sepatu kerja nih. Boleh nggak kita masukin di sini? Masukin sepatu kerja di sini. Ya, ini sebetulnya tidak boleh kalau sudah kerja sebenarnya ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena setelah ini kita save and continue, itu kita akan mengisi teks iklan. Di mana teks iklan ini itu hanya boleh untuk satu jenis produk saja. Hanya boleh satu jenis produk saja, yaitu ya sepatu lari gitu. Kalau Anda ngisi sepatu kerja di sini, ya itu artinya ada calon customer googling sepatu lari, ketemu iklannya sepatu lari. Kemudian dia googling sepatu kerja, ketemu teks iklannya adalah sepatu lari. Kalau Anda masukin sepatu kerja di sini. Jadi kita hindari ada calon customer mencari sepatu kerja, ketemu teks iklannya juga, ketemu teks iklannya sepatu lari. Gitu. Jadi ini jangan dimasukin. Nanti yang sepatu kerja ini, itu akan kita buat ad group baru yang terpisah. Ya, jadi di sini hanya sepatu lari saja. Nah, ini yang namanya ini namanya single keyword ad group atau SKAG. Kalau Anda cari di sini SKAG. Nah, ini ya. Anda bisa lihat beberapa postingan kenapa single keyword ad groups always win. Tahu sih, cari aja di sini single keyword ad group. Ya, di sini Anda bisa ada banyak blog post ya, bagaimana cara menggunakannya dan sebagainya. Ini ada
Ini juga nggak tahu, ada yang bilang the case against SKAG, ada benefitnya. Nah, ini artinya adalah untuk satu produk yang spesifik, ya Anda masukin keywordnya juga spesifik. Kenapa begitu? Karena nanti teks iklannya juga ngomongin tentang satu produk saja. Ini apabila Anda mengincar keyword yang spesifik dengan ad group yang spesifik dan juga teks iklan spesifik, artinya orang mencari sepatu lari ya, teks iklannya sepatu lari. Sehingga jumlah kliknya atau bahasa lainnya click through rate-nya juga akan tinggi. Kalau click through rate tinggi, iklan Anda bisa lebih murah dan mendapatkan ranking iklan yang lebih baik dibandingkan kompetitor yang nyampur-nyampur. Oke, ini yang namanya SKAG sebetulnya. Mungkin ada lagi yang nanya, boleh nggak begini doang? Boleh-boleh aja, gitu. Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Cuma kalau di prakteknya itu bentuknya nulisnya kayak begini. Ya, ini bisa mengcover pencarian dari user yang relevan sekali dengan sepatu lari. Ya bisa tergantung ada kata di depan, ada kata di belakang, atau tidak ada kata apa-apa. Kalau hanya orang nyari sepatu lari doang, itu akan masuk ke sini. Jadi disparity atau selisih antara keyword yang dicari orang dengan settingan keyword kita itu tidak ada nyari, karena masuknya ke sini. Nah, terus kalau ada orang mencari sepatu lari murah, itu masuknya akan ke sini. Ada kata di belakangnya gitu ya. Terus nyarinya sepatu untuk lari, itu akan tercover juga masuknya ke sini. Ya, itu Anda mungkin tidak perlu tahu sampai sedetail itu, mungkin Anda hanya perlu tahu konsep SKAG aja. Kenapa orang menuliskannya keywordnya seperti ini. Gitu. Di dalam prakteknya saat Anda kerja nanti, Anda akan ditanya sama bos Anda. Kalau bos Anda ngerti Google Ads ya, quality score iklanmu berapa? Quality score iklanmu berapa? Gitu ya. Quality score itu beberapa faktornya adalah relevansi. Ada tiga ya, relevansi, CTR, dan landing page experience. Kalau website-nya lambat, landing page experience-nya akan jelek. Ya, quality score itu angkanya dari 0 sampai 10 ya. Biasanya untuk mencapai quality score 8, 9, 10, Anda harus pakai konsep SKAG ini. Single Keyword Ad Group. Ya, jadi kalau Anda sudah ngerti cara pengisiannya seperti ini, ya Anda akan bisa mencapai quality score 10. Oke, tapi tidak untuk semua keyword nanti. Mungkin ada yang 8, ada yang 9, ada juga yang 10 gitu ya. Nah, ini kemudian saya akan save and continue. Ini sebenarnya bisa buat new ad group yang lain, tapi sekarang saya save and continue dulu. Kita akan masuk ke bagian input teks iklan. Oke, kita sekarang masuk ke input teks iklan. Perhatikan di sini yang muncul secara default adalah responsive search ads. Responsive search ads ini artinya kita memasukkan banyak headline di sini. Headline mana dan description mana yang akan muncul itu tergantung dari ukuran layar dari si pencari. Ya, misalnya di sini saya ya udah pakai responsive search ads aja. Misalnya display URL saya masukin, tadi jualan sepatu ya, jualan sepatu, sebentar, sepatu dan slash lari sini misalnya, sepatu lari. Nah, di sini ada final URL dan display. Final URL ini biasanya yang namanya URL e-commerce itu tidak terlalu enak dilihat kadang-kala. Jadi tergantung websitenya Anda itu bagaimana. Ada kalanya website e-commerce itu URL-nya tidak terlalu enak dilihat. Misalnya kayak gini, sepatu, ada kata-kata yang tidak bisa dipahami ya, 928 sebagainya. Misalnya slash lari. Misalnya begini. Tapi ini karena URL ini di website saya tidak ada, jadi mungkin muncul error. Ini jadi
final URL-nya adalah URL sebenarnya yang dituju. Ya, ini yang benar seperti ini ya, tapi karena URL-nya tidak ada, mungkin nanti dia akan error. Jadi saya hilangin begini aja. Oke, berikutnya masukkan headline. Misalnya sepatu hari awet. Sepatu kualitas ekspor. Ya, ini sebetulnya untuk mengisi teks iklan di sini ya ada berbagai macam teknik ya kayak NLP, Neuro Linguistic Programming, dan ya Anda sebenarnya ada ilmunya sendiri, tapi saya tidak akan pakai ilmu yang aneh-aneh karena fokus di praktek dulu gitu ya. Kemudian description. Temukan sepatu lari terbaik di sini. Dibuat oleh ahli olahraga. Oke, misalnya seperti ini. Lalu saya save and continue. Saya done dulu. Oke, tadi sudah ada yang responsive search ads. Saya mau lagi bikin misalnya teks iklan lain. Saya klik new ads. Tapi saya mau yang switch back to text ads. Nah, ini bentuknya text ads. Ini saya isi seadanya aja. Ya, kemudian kita dan lalu save and continue. Nah, ini ada peringatan bahwa saya belum transfer dana ke Google Ads, ya nggak apa-apa. Ini karena memang untuk belajar. Kemudian low traffic, ya karena mungkin tadi keyword yang saya masukin itu masih terlalu sedikit misalnya yang nyari. Tapi ya nggak apa-apa, ini karena kita sekarang akan hanya belajar cara input dan belajar praktek ya, bukan ngomongin dapat traffic yang sebenarnya. Jadi ini saya publish aja. Oke, jadi sekarang kalau Anda lihat di sini, ini ada panel di atas ya, ada all campaign. Saya masuk ke atas dulu, all campaign sini. Nah, ini ada campaign-campaign yang saya udah pernah bikin. Campaign yang tadi namanya sepatu April ya. Nah, di sini saya sudah buat campaign sepatu April. Mau edit nama campaign juga bisa di sini. Kalau saya klik, ini saya klik, dia akan masuk ke ad group yang saya punya di sini. Ad groupnya. Lalu ini diklik misalnya. Saya klik ad group sepatu lari, dia akan masuk ke keyword. Ya, keyword. Jadi kalau misalnya Anda mau nambahin keyword, sini bisa nambahin keyword. Misalnya di sini negatif keyword. Saya nggak mau ada yang mencari kata murah, iklan saya muncul. Misalnya sepatu kita agak mahal ya. Ya udah, tambahin murah dan bekas. Karena saya tidak jual sepatu murah dan sepatu bekas. Ya tambahin di ad group sepatu lari. Ini caranya save aja di sini. Oke, jadi sekarang udah ada kata murah dan bekas masuk ke negatif keyword. Terus saya mau lihat teks iklan saya tadi. Ads di bagian sini.
Nah, ini teks iklan saya ada di sini. Kalau mau diedit, bisa diedit sini. Mau tambah iklan, teks iklan yang lain juga bisa di sini. Nah, sekarang misalnya saya mau menambahkan ad group. Ad group itu kan subkategori produk ya. Tadi saya balik ke all campaign di atas, lalu saya cari campaign saya tadi sepatu April. Klik di sini, dia akan masuk ke ad group. Nah, tambahin di sini. Jadi misalnya saya ternyata jual sepatu kerja, itu ditambahkan di sini. Nah, jadi saya tambahin ad group baru, sepatu kerja, lalu tambahin keyword di sini. SKAG seperti ini ya, cara nulisnya. Sepatu kerja. Lalu save and continue. Display URL, ini URL yang mau ditampilkan ya. Nah, ini final URL ya, ini harusnya bukan home, harusnya ke URL kategori spesifik. Tapi karena saya nggak ada, jadi saya begini aja. Di sini spesifik tentang suatu kerja di sini. Ini description-nya, ya ini harusnya diketik sampai mendekati 90 ya. Biasanya kan kalau pada kenyataannya itu pasti banyak banget kalimat yang mau diisi di sini yang ngomongin value proposition, kelebihan produk kita, kelebihan bisnis kita, dan sebagainya. Cara pembayaran, ya. Lalu dan save and continue. Bentar, ada, nih, description belum diisi. Saya isi lagi satu. Oke, ini sudah. Kemudian save and continue. Oke, sekarang saya sudah punya dua macam ad group. Ya, ini kalau mau diedit namanya bisa, mungkin biar konsisten dengan yang bawah. Oke, jadi saya coba balik ke campaign paling atas ya. Jadi campaign saya tadi adalah sepatu April di sini. Di mana dalam campaign sepatu April ini ada dua macam subkategori produk. Ada sepatu lari dan sepatu kerja. Ini kalau diklik masing-masing, ini akan masuk ke keyword dari ad group tersebut. Ini saya klik sepatu kerja, ya muncul keywordnya. Untuk yang sepatu kerja, negatif keywordnya kayaknya belum ada ya. Negatif keyword, oh ya belum ada. Jadi saya harus tambahin dulu di sini. Perhatikan saya sekarang di kiri atas ini saya ada di bagian campaign sepatu April, ad group sepatu kerja. Jadi saya bisa tambahin negatif keyword. Misalnya saya tidak jualan sepatu kerja murah. Lalu saya tambahin murah dan di sini bekas. Oke, save. Oke. Nah, ya udah ini tinggal tunggu ads Anda jalan 1 hari 2 hari. Kalau misalnya Anda mengincar keywordnya benar tuh maksudnya mendapatkan jumlah search yang ada gitu, ada yang nge-search ya. Kalau ada yang nge-search, nanti Anda akan dapat klik ya, akan ada yang mengklik iklan Anda, dan biasanya yang dipantau itu adalah di sini nih, di bagian keyword, lalu yang namanya search term.
search term. Nah, ini maksudnya ini kalau iklan sudah berjalan lebih dari sehari, itu akan ada yang mencari keyword yang Anda target, kemudian akan ada yang mengklik iklan Anda. Jadi Anda bisa lihat keyword apa yang dicari orang sehingga iklan Anda muncul dan mereka mengklik iklan Anda. Nah, biasanya cara pantaunya di sini, di search term. Ini nanti kalau ada keyword-keyword yang ternyata tidak relevan, itu harus dicentang terus dinegatifkan. Misalnya Anda jualan paket umroh ya misalnya. Terus ternyata ada orang mencari paket umroh Telkomsel. Iklan Anda muncul sehingga iklan Anda mendapatkan klik. Kan tidak nyambung ya, paket umroh yang Anda jual dengan paket umroh Telkomsel itu tidak nyambung. Jadi Anda harus Anda analisanya dari sini. Dari sini search term. Kemudian kalau ada kata Telkomsel itu Anda harus negatifkan. Ya, simpelnya sih seperti itu. Ya, ini materi saya tentang Google Ads sampai situ aja karena ini saya hanya punya waktu 1 jam. Basic banget, tapi itu udah cukup dalam. Anda sudah bisa mendapatkan pekerjaan sebetulnya terkait sama Google untuk yang basic-basic ya. Gitu aja sih. Sebelum saya lanjut ke sosial media marketing, mungkin saya kembali ke Pak Iqbal. Baik, terima kasih Pak Ren untuk materi Google Ads-nya. Untuk teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang mau ditanyakan terkait dengan setting awal dari Google Ads tadi, silakan, monggo ditanyakan. Kalau nggak ada nih, kalau belum ada pertanyaan, saya mau nanya sedikit sama Pak Ren terkait Google Ads tadi. Datanya seperti apa sih Pak Ren kalau misalkan kita sudah memasang Google Ads yang bisa kita lihat dan yang kita adjust itu apa aja sih? Apakah keyword-nya aja atau kita bisa adjust di sisi lain apabila data dari Google sudah keluar? Misalkan kita sudah pernah masang iklan nih, kan datanya akan keluar tuh. Nah, biasanya tuh yang paling penting untuk di-adjust selain keyword tuh apa lagi ya? Oke, misalnya nih, misalnya kita lihat keyword apa yang mendapatkan klik banyak, dan kalau kita analisa ada keyword yang rasanya penting nih, penting. Wah, kalau rasanya penting, kita harus tanya ke diri kita, perlu nggak bikin URL spesifik untuk keyword tersebut? Ya, misalnya nih, misalnya ada kita masukin settingannya paket umroh, pakai petik ya, pakai tanda petik itu fresh match ya. Ternyata banyak yang nyari paket umroh Desember 2021 misalnya. Paket umroh Desember 2021 loh. Terus kita pikir, ini keywordnya kok menarik ya? Ternyata banyak orang mencari bulan dan tahun. Nah, kalau sudah gitu kita analisa, oh ternyata banyak dan konsistennya pencarian itu konsisten ada, bulan dan tahun. Nah, kita harus ngomong ke programmer, ini kayaknya perlu bikin URL spesifik deh, tentang umrah.com/Desember/2021 misalnya. Atau /bulan/Desember misalnya. Nah, itu berarti, salah satu. Berarti adjustment kita tuh tidak hanya di setting untuk ads-nya saja ya, tapi lebih ke aset kita juga kita harus bisa adjust juga ya. Misalkan tadi dari website, berarti kita harus ada kerjasama dengan programmer untuk revise website kita sesuai dengan apa ya data yang kita dapatkan dari Google, begitu? Iya, ya betul. Sampai ke arah bisnisnya juga gitu, harus bisa ngedrive ke bisnis yang convert ke sales gitu. Yang lainnya mungkin device kali ya. Kalau device dan location, misalnya kita ngelihat loh ternyata banyak yang mencari dari iOS nih. Itu kita harus menaikkan bid kita ke Google apabila orang mencari dari iOS. Itu bisa juga. Atau mungkin ternyata banyak yang mencari di Tasikmalaya, di kota-kota tertentu yang mungkin banyak muslimnya karena kita jualan paket umroh misalnya. Itu bisa juga untuk yang mencari Tasikmalaya kita naikin bidnya 20% misalnya. Itu bisa juga. Ya, itu beberapa hal yang bisa di-adjust. Oh, menarik sekali ya. Jadi data dari Google ini nggak hanya kita gunakan untuk masang iklannya juga, tapi bisa sebagai fondasi kita dalam mengejas bisnis kita sendiri, aset kita, dan lain-lain supaya semua proses promosi ini, semua proses penjualan itu berjalan dengan baik ya Pak Ren ya? Ya, betul. Baik. Kalau begitu, karena sepertinya belum ada yang mau menanyakan nih, mungkin jelas banget
presentasi dari Pak Ren. Jadi monggo Pak Ren, kita akan masuk ke sesi berikutnya yang di mana kita akan belajar tentang Facebook dan Instagram Ads, betul? Ya, betul. Baik, kalau gitu monggo Pak Ren, silakan bisa dilanjutkan untuk materi berikutnya. Oke, saya akan share screen lagi ya. Oke, ini tentang Facebook dan Instagram. Dimana kita kalau mau ngiklan di Instagram itu biasanya disarankan lewatnya Ads Manager Facebook, ya. Karena datanya yang lebih lengkap, opsinya juga lebih lengkap. Nah, cara masuknya Anda masuk ke sini aja, Ads Manager di sini sebelah kiri. Kalau misalnya Anda tidak ada tulisan di situ, tidak ada tulisan Ads Manager, bisa coba ketik. Kalau nggak salah, /ads/manager ini mungkin. Ya, jadi kalau Anda tidak ada tulisan Ads Manager sebelah kiri, Anda masuknya /ads/manager. Ya, lalu Anda pilih akun Anda yang mau dipakai yang mana. Ya, ini ada akun-akun lain yang memberikan akun yang saya pakai ini hak untuk menggunakan Ads Manager-nya. Ya, kelihatan spending yang udah pernah di-spend berapa. Ini Anda klik akun yang mau dipakai. Ya, nanti akan masuk ke Ads Manager yang bentuknya seperti ini. Ya, ini Ads Manager dari Facebook. Nah, kalau Facebook ini kelebihannya dibandingkan Google adalah Anda tidak perlu punya website. Nah, ini sebelum saya praktek di sini, ya Anda perlu tahu lebih singkat ya tentang struktur kampanye di dalam Facebook Manager. Ini saya coba gedein dulu. Nah, Anda bisa lihat di sini di Ads Manager ini ada tulisan campaign, advert set, dan advert. Ini saya nggak tahu apakah namanya begini, nanti kita lihat aja. Kayaknya istilahnya berubah sedikit ya. Ini definisinya apa? Seperti mirip-mirip seperti tadi di Google Ads ya. Kalau di Google Ads tadi kan ada juga strukturnya seperti itu ya. Nah, kalau di Facebook Ads itu namanya campaign, ad set, dan ad. Ya, mungkin namanya sekarang berubah jadi advert set dan advert. Ya. Tapi ini definisinya adalah campaign ini adalah kita memilih tujuan iklan. Kemudian setelah campaign kita pilih, kita akan memasukkan ad set. Ad set ini tempat kita melakukan targeting, budgeting, dan placement. Lalu kemudian teks iklannya. Nah, kalau di Facebook ini sekali lagi targetingnya itu beda dengan Google Ads yang by keyword. Tetapi kalau di Facebook dan IG itu targetingnya itu by interest, ya, by interest. Nah, ini struktur seperti ini. Contohnya adalah ini, ya. Misalnya kita buat kampanyenya itu meningkatkan klik ke website, di mana masing-masing campaign ini ada dua aset ya. Dua aset itu misalnya aset pertama mentarget anak muda dan kemudian aset keduanya untuk mentarget orang dewasa. Di mana masing-masing aset ini itu kita memiliki dua teks iklan. Ini namanya ad, ini teks iklan ya. Yang pertama adalah untuk anak muda pakai bahasa Sunda, dan ad teks iklan kedua itu anak muda untuk menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya lanjut ke prakteknya. Ya, ini adalah campaign Ads Manager dari Facebook ya. Langkah pertama sebetulnya Anda harus buat fanpage, tapi saya tidak jelasin di sini. Anda buat fanpage, kemudian di dalam settingan fanpage itu Anda juga bisa mengconnect dengan
akun Instagram Anda, ya itu supaya Anda bisa ngiklan juga di akun Instagram Anda. Ya, tapi saya tidak jelasin di sini ya. Kemudian perhatikan di sini ada campaign, adset dan ads ya. Kalau misalnya ini diklik, dia akan masuk ke AdSense dari campaign tersebut ya, mirip-mirip sama Google Ads tadi ya. Misalnya ini saya klik, ya dia masuk ke AdSense. Di mana AdSense ini isinya adalah targetingnya sebetulnya. Ini bisa diedit juga. Lalu kalau Anda klik lagi, ini akan masuk dari ads atau teks iklan dari adset tersebut. Jadi ini saya klik. Ya, karena ini Facebook atau Instagram ada gambarnya. Jadi kalau Anda edit, bisa edit gambar. Gitu ya. Sekarang saya balik lagi ke ya, saya bisa create campaign di sini. Ini saya coba besarin ya. Ya di sini ada 3 pilihan. Anda mau naikin awareness atau meningkatkan consideration atau meningkatkan konversi. Nah, konsepnya sama dengan tadi ya. Makin ke kanan ini iklannya itu bisa muncul di depan orang yang paling mirip dengan yang pernah masuk ke thank you page Anda. Bagaimana caranya? Ya Anda harus punya website. Jadi kalau Anda mau di sini, itu harus punya website. Kenapa? Karena kita harus juga mengcopy paste kode dari Facebook ke website kita, supaya Facebook bisa menganalisa orang-orang yang paling mirip dengan yang masuk ke thank you page kita, sehingga kalau iklan ini muncul di depan orang yang mirip, itu bidnya bisa dinaikin. Ya, bisa lebih sering muncul di depan orang yang paling mirip dengan yang pernah masuk ke thank you page. Ya, konsepnya mirip-mirip dengan Google Ads. Nah, di sini ada jenis iklan traffic, engagement, meningkatkan app install, meningkatkan view video. Lead generation ini bentuknya formulir ya, orang bisa ngisi nama dan email, mungkin juga kota gitu ya. Kemudian message diarahin ke Facebook Message misalnya, atau mungkin WhatsApp. Nah ini kita coba pakai yang traffic dulu aja. Ya, sekali lagi di hari ini kita waktunya tidak panjang, jadi saya nggak bisa jelasin semuanya gitu ya. Traffic ini berarti diarahin ke website. Ya, ini ada, lihat ini saya continue aja. Oke, sekarang saya udah masuk ke dalam yang namanya new campaign. Ya perhatikan ini, saya ada di bagian ini. Di bagian new campaign, misalnya campaign-nya adalah sama aja deh, jual sepatu. Kemudian di sini banyak pilihan-pilihannya. Objektifnya traffic. Kemudian A/B test, ini cuekin dulu, ini masukin daily budget. Daily budget 14.000 bisa nggak ya? Ya, coba 14.000. Oke, ini yang namanya bagian create campaign ya. Ini setelah di continue akan masuk ke dalam adset. Ya, ini saya coba next. Nah, sekarang saya ada di bagian new adset. New adset ini isinya adalah targeting. Targeting, misalnya adset name-nya adalah sepatu, misalnya sepatu untuk olahraga. Kemudian ini ada pilihan budgetnya kekecilan. Ya, budget kekecilan, saya coba balik ke sini. Ya, klik sini bisa balik lagi. Saya coba budgetnya 50.000. Oke, sudah tidak error. Dan saya next. Nah, balik ke adset-nya. Ini ada pilihan mau traffic-nya mau diarahin kemana, kemudian dynamic kreatif dan offer saya lewatin dulu.
Jadi memang kadang-kala komponennya banyak, jadi saya tidak punya waktu untuk jelasin semua gitu ya. Ada start date, end date, end date-nya mau dimasukin juga nggak apa-apa. Tapi saya sekarang tidak saya masukin. Nah, di sini ada ini saya ini kadangkala interface-nya dia berubah dan kita bingung nyarinya. Ini detail targeting di sini ya. Jadi kadang-kala interface-nya dia berubah di sini. Nah, ini ada pilihan lokasi. Ya, lokasi ini misalnya saya bisa edit misalnya Jakarta, itu bisa juga di sini. Misalnya hanya mau Jakarta saja. Pilih Jakarta Indonesia di sini. Ya, radiusnya juga bisa diubah. Ini kalau Anda cari jalan Boulevard Gading Serpong, terus Anda ngepin lokasi UMN itu juga bisa. Jadi misalnya Anda mau iklannya muncul di Instagram feed orang-orang yang radius 5 kilo dari UMN, itu juga bisa. Sebetulnya Anda tinggal cari lokasinya, terus dipin, itu bisa juga. Terus setelah lokasi ada umur di sini. Ya, umur ini misalnya saya mau jual sepatu olahraga untuk anak muda, itu naikinnya kok susah ini. Ya, ini sulit scrollnya. Ya, misalnya 18 sampai 33 deh misalnya. Ini tombol scrollnya kok susah ya nyari. Ya, 18 sampai 20 misalnya. Kemudian gender ini bisa diedit. Lalu di sini ada detail targeting. Ya, targeting ini adalah bagian terpenting dari Google Ads dan Instagram Ads juga, di mana kita bisa menspesifikasi iklan saya mau muncul di depan orang dengan interest seperti apa. Ya, ini kalau Anda mau lihat isi yang ada itu apa, klik browse. Lalu ada pilihan demografi, interest, dan behavior. Nah, definisinya ada di sini. Anda bisa lihat tombol I di sini ya. Mouse-nya diarahin. Kemudian kita lihat di demografi ada apa aja. Ya, ini ada education, financial, life event, dan sebagainya. Termasuk juga dia itu target market kita parent dengan anak umur berapa juga ada. Jadi kalau jualan susu bayi biasa pakainya ini. Jualan barang-barang anak pakai ini biasanya. Relationship juga ada, single, married, dan sebagainya. Juga kita bisa target di situ. Kemudian job title, employer, dan industri juga ada. Lalu di sini ada interest. Ya, interest ada banyak banget. Ini kaitannya sama dia suka engage dengan konten seperti apa. Ya, kalau misalnya Anda jualan sepatu, mungkin interest-nya apa ya? Shopping and fashion misalnya. Ya, sepatu itu kan shopping, atau mungkin kalau sepatu olahraga berarti sport ya. Sport and outdoor. Ya, tinggal dipilih Anda jualan sepatu olahraga apa, basketball atau apa gitu ya. Atau Anda juga sebenarnya bisa juga ngetik langsung di sini sih. Misalnya Anda jualan bakso radius 5 kilo dari UMN, Anda bisa juga di sini. Klik di sini. Bahkan siomay juga ada kok. Banyak makanan di sini. Sepak bola misalnya. Ya, sepak bola di sini banyak, ini ada sport, ada Persija dan sebagainya. Jadi Anda selain bisa nyari sendiri di sini, Anda juga bisa masukin
kata kunci yang terkait ya. Ini kata kunci dari interest yang terkait Anda bisa masukkan di sini. Misalnya settingan yang lain ada behavior misalnya. Behavior ini ada macam-macam. Misalnya di Indonesia di sini ada ini people who prefer high value goods. Jadi Facebook itu dan Instagram bisa memprediksi orang-orang yang lebih memilih belanja barang mahal ya. Dia dari prediksinya Facebook dan Instagram itu ada. Anda juga bisa lihat angkanya ya. Ini ada size-nya di sebelah kanan ya. Kalau high value good size-nya 18 juta, kalau mid and high ini adalah 44 juta. Nah, ini bisa juga dipakai apabila Anda mentarget behavior orang, dia suka belanja seperti apa. Ada juga aktivitas digital ya. Dia operating sistemnya apa. Kemudian kalau dia adalah Facebook page admin, ya orang-orang yang dia account-nya dipakai juga untuk menjadi admin di Facebook page, baik itu restoran atau sport. Ya. Misalnya bikin training Facebook marketing, ya targetnya Facebook page admin. Ya. Kemudian, aduh ini scrollingnya susah juga. Bentar. Di dalam behavior ada apalagi yang penting ya? Ini ada purchase behavior juga. Engage shopper, misalnya Anda ingin iklan Anda muncul di depan orang-orang yang baru seminggu terakhir dia nggak klik tombol shop now, ya baru belanja dari Facebook atau Instagram. Atau ya ini ada mobile device user. Saya hanya mau iklan saya muncul di orang-orang yang menggunakan iOS di Apple misalnya, bisa juga sini tinggal dicentang aja. Jadi memang di Facebook dan Instagram kita tidak mentarget berdasarkan keyword, tetapi data point yang dimiliki oleh Facebook itu ada banyak banget data point yang diketahui Facebook dan Instagram terkait target market kita. Itu yang saya baca 3 tahun lalu itu adalah 115 lebih data pointnya. Data point itu kayak misalnya age, gender, interest, pakai handphone apa untuk mengakses, itu ada banyak banget. Ya walaupun pada akhirnya itu biasanya konversi itu terjadi di konversi yang lebih baik adalah Google Ads. Ya, tapi data point di Facebook dan Instagram itu jauh lebih banyak dibandingkan Google Ads. Nah, banyak juga perusahaan yang menggunakan digital marketing itu dengan cara trafficnya datang ke website itu lewat Google Ads, tetapi retargetingnya itu lewat Facebook dan Instagram. Ya itu bisa juga ya. Tapi kita hari ini tidak akan bicara tentang targeting karena bisa terlalu panjang. Itu biasanya 3 jam sendiri ya. Biasanya kalau retargeting itu Anda harus memasukkan kode dari Facebook dan Instagram ke website, kemudian harus create audience ya. Kemudian create audience panggilnya di sini, di custom audience ini kalau sudah create. Ya kita tidak bicara tentang itu hari ini karena waktunya yang tidak panjang ya. Kemudian jadi detail targeting ini Anda tinggal masukin aja. Tadi misalnya sukanya sport ya. Sportnya apa ya? Sepak bola misalnya. Misalnya dia sukanya football. Kemudian Anda juga bisa perhatikan sini ada tulisan exclude dan narrow audience. Exclude ini Anda ingin menghilangkan audiens tertentu. Misalnya adalah misalnya sepatu Anda itu mahal, misalnya Anda jualan sepatu olahraga mahal. Itu berarti kita bisa menghilangkan behavior consumer classification Indonesia people who prefer mid and high. Jadi Anda mau hanya high saja. Itu klik di sini. Nah, jadi Anda di sini mentarget orang-orang yang interestnya sepak bola, tetapi Anda tidak ingin iklan Anda muncul di orang-orang yang prefer mid and high, maunya high doang. Itu bisa juga.
lalu Anda juga misalnya ingin menero lagi. Wah, ini sepatu olahraga saya emang agak aneh sih, mahalnya nggak karuan. Jadi Anda bisa aja bilang, misalnya ini perhatikan potensialisnya ada 110.000. 110.000. Jadi Anda pengennya iklan Anda muncul di depan orang-orang yang device-nya Apple. Bisa juga, misalnya ya. Itu namanya Anda bukan exclude, tetapi Anda narrow. Narrow itu berarti irisan, ya, hanya mau di depan orang yang pakai Apple. Asumsinya yang pakai Apple itu adalah orang kelas atas misalnya. Jadi Anda ingin muncul di depan orang yang suka sepak bola dan Mas also match, ya. Jadi yang namanya irisan itu ada di behavior mobile device user. Aduh, ini kok ini iOS device. Saya centang di sini. Kita lihat audiensnya, ya, munculnya 1.800. Ya, menurut saya sih biasanya kekecilan 1.800. Jadi harus diubah sedikit, ya. Karena kekecilan, mungkin saya yang customer classification ini dihilangin, ya. Saya hilangin tadi yang saya exclude, saya hilangin. Kita lihat berapa di sini. Nah, sekarang 2.900. Jadi ini adalah orang-orang yang dia suka football dan juga menggunakan device Apple. Ya, mungkin aja kalau terlalu sedikit 2.900, ya kita tambahin aja football itu apa sih? Sport ya misalnya. $2.000-3.000. Ya, kalau masih kecilan diubah-ubah. Jadi Anda bisa tambahin atau mengurangi narrow-nya ini gitu. Ya, tadi ada pertanyaan di chat, tapi bentar lagi saya bahas, ya. Nah, jadi Anda kalau baru pertama ngiklan di Facebook itu nanti banyakkan nyoba-nyobanya ini. Ya, by the way, di sini saya lupa nerangin di bagian pembayaran, ya. Jadi untuk pembayaran Anda bisa coba di account overview atau bentar, saya agak lupa di mana. Nanti pas balik ke Ads Manager saya kasih tahu pembayaran. Jadi sebelum Anda nyoba-nyoba di sini harus transfer dana dulu ke Facebook, ya. Nah, kemudian ya Anda akan sangat banyak sih nyobain di sini, nyobain exclude, nyobain narrow, ya. Angka potential reach-nya itu biasanya yang disarankan pada umumnya itu adalah ratusan ribu sih, 200.000 sampai 1 juta. Ya, di sini kelihatan potential reach-nya kecil, mungkin karena umurnya juga nih, umurnya terlalu pendek range-nya. Misalnya sampai 35, 18 sampai 35. Ya, ini kelihatan 370.000, sudah lebih banyak, ya. Jadi biasanya disarankan di atas 200.000, kadang bisa 2 juta, 1 juta. Ya, ini Anda harus ubah-ubah targeting yang ada di sini. Ya, mungkin aja Jakarta diubah ke Indonesia, ini sudah mencapai 1 juta atau 2 juta. Berikutnya, sini ada bahasa, masukin all aja, nggak apa-apa. Placement. Nah, placement ini biasanya kalau baru pertama ngiklan, ya, itu biasanya jangan pakai automatic, ya. Automatic placement ini direkomend apabila Anda sudah expert dan sudah ngerti, ya. Tapi kalau baru pertama ngiklan, itu biasanya pakainya manual. Kemudian kalau baru pertama ngiklan, ini semua diilangin kecuali yang fit, ya. Jadi kalau baru pertama ngiklan, ini yang diisi apa nih? Hanya ini karena saya ilangin semua jadi error. Oke, jadi kalau baru pertama ngiklan, itu yang dipakai fokus aja dulu di Facebook dan
Facebook Newsfeed dan Instagram Feed. Oke. Ya, 2 ini aja kalau baru pertama iklan. Tapi kalau Anda sudah sering iklan, itu biasanya yang disarankan adalah automatic placement. Ya. Nah, ini ada juga Facebook Search Result. Ini boleh dipakai, boleh enggak. Ya, Apps and Site ini dihilangin dulu. Jadi Anda bisa lihat definisi-definisinya di sini ya. Jadi iklan kita di Facebook itu juga bisa muncul di website-website yang menaruh iklan juga untuk slotnya Facebook. Itu bisa juga. Tapi kalau Anda baru pertama, sekali lagi hilangin. Saya jawab dulu, ada yang chat ya. Link presensi ulang. Ini definisinya apa ya? Absensi mungkin ya. Mungkin Bu Rolita lebih tahu ya. Ada pertanyaan dari Catherine. Faktor apa yang mempengaruhi harga di FB dan IG? Ya, jawabannya adalah di FB dan IG itu ada yang namanya lelang iklan atau auction ads. Jadi harga yang kita dapat itu juga akan tergantung dari kompetitor kita apakah lagi aktif iklan atau tidak di waktu yang sama. Ya, biasanya harga iklan akan mahal menjelang Lebaran, yaitu terutama kalau sebelum pandemi ya. Tapi kalau setelah pandeminya mungkin nggak sama dengan sebelum pandemi. Kemudian akan mahal saat Harbolnas. Harbolnas itu biasanya ada 10-10, 11-11, 12-12. Yang paling besar biasanya 12-12. Nah, di minggu tersebut kalau kita ngiklan dan kita masang iklannya dadakan, itu dapat harga itu mahal. Jadi biasanya disarankan tuh saat Harbolnas tuh biasanya kalau Anda ngiklan, itu ngiklannya 3 minggu sebelumnya. Udah pasang iklan gitu sampai harinya mungkin 3 hari setelah Harbolnas misalnya. Jadi jangan dadakan ya. Itu orang Facebook bilangnya itu seperti booking leads, booking iklan itu bahasa gampangnya. Gitu. Jika tidak memiliki website tapi berjualan melalui e-commerce, apakah bisa memasukkan URL toko di e-commerce saja? Saya nggak pernah coba tuh masang iklan Google diarahin ke Tokopedia. Nggak tahu saya, lupa pernah coba tapi lupa hasilnya apa. Karena selama ini selalu ngiklanin di website yang saya ada akses ke adminnya. Apa ya, saya lupa pernah nyoba tapi nggak ingat, udah lama nggak coba ya. Kejelekannya kita pasang Google Ads diarahin ke toko kita di Tokopedia adalah sekali lagi ingat angka konversi itu hanya 0,5% sampai 3%. Artinya dari 100 yang ngeklik itu yang beli 1 juga udah untung. Kejelekannya di Tokopedia adalah di toko kita di bawahnya ada barang orang lain atau toko milik orang lain. Jadi Anda bayangkan kita bayar 100 klik, yang customer yang beli hanya 1. Udah gitu mereka di bawahnya ada toko orang lain lagi. Itu jelek banget situasinya. Jadi kayaknya sih bukan praktek yang umum ya, kita masang iklan Google Ads untuk toko kita di Tokopedia, bukan hal yang umum itu. Dan karena nggak bisa di retargeting, nggak bisa dihantui juga gitu ya. Oh ya, ini ada. Targeting yang spesifik tidak mempengaruhi harga iklan. Biasanya mempengaruhi. Jadi kalau misalnya nih, kalau kita ngomongin Facebook ya, potensialisnya Anda hanya dapat 1.000 orang. 1.000 orang. Itu 1.000 orang itu belum tentu tiap hari itu buka Instagram atau Facebook. Jadi Facebook untuk bisa muncul di sedikit orang, itu Anda akan kena biaya lebih mahal biasanya. Apabila potensialisnya sedikit, itu Anda akan kena biaya lebih mahal. Ya, jadi betul, ini jawabannya kena. Targeting yang terlalu spesifik itu akan membuat harga iklan Anda lebih mahal. Ya, jawabannya seperti itu. Kasus sebaliknya, misalnya potensialis Anda 10 juta. Itu 10 juta ini biasanya Facebook akan mulai dulu mencari orang-orang yang murah-murah. Yang murah-murah itu misalnya Anda mentarget dari umur 16 ya. Itu Facebook akan kayaknya di sini ada pilihan lowest cost ya. Bentar saya coba cari. Sebentar, ini saya coba cari. Ini charge impression
Show more option. Dulu sih bisa dipilih, tapi sekarang kayaknya nggak ada ya. Bentar. Lowest. Ya, sekarang kayaknya udah nggak ada. Jadi secara default itu biasanya adalah iklannya muncul dulu di depan orang-orang yang murah. Kalau misalnya potensial reach-nya 10 juta, itu upaya Facebook untuk memunculkan iklannya di depan orang yang murah itu lebih gampang. Sehingga Anda juga akan kena biayanya murah. Misalnya gimana? Misalnya Anda nge-target 16 sampai 30. Iklan Anda itu akan muncul duluan ke anak umur 16 yang dia mungkin kotanya di Jombang pinggiran dekat pantai, yang dia usernya itu tidak pernah browsing e-commerce, tidak pernah beli Tokopedia, tidak pernah sampai thank you page. Jadi iklannya Tokopedia itu tidak mengincar dia. Ya, iklan Tokopedia pasti ngincar orang-orang yang biasanya masuk ke thank you page-nya dia, terutama itu gitu. Jadi orang yang sering belanja Tokopedia, kemudian dia di Jakarta, itu akan lebih sering kena iklannya Tokopedia atau marketplace lain yang dananya jor-joran. Jadi kalau Anda potensialnya besar, itu kemungkinan masuk ke orang-orang yang murah yang tidak diincar advertiser lain itu akan lebih tinggi, sehingga Anda bisa kena harga murah. Ya, jadi itu jawabannya. Nah, kemudian ini adalah placement ya. Ada pilihan lain. Ya, ini optimization for ad delivery ya. Jadi Anda bisa ada 4 pilihan, iklan Anda muncul paling banyak di depan orang yang seperti apa. Kalau Anda pilih paling atas, jadi iklan Anda akan muncul lebih duluan ke orang yang kemungkinan besar akan ngeklik iklan Anda, lalu nunggu website Anda loading dengan full. Oke, jadi sudah pasti yang Anda pilih paling atas itu lebih murah dibandingkan yang bawah. Ya, yang bawah ini iklan Anda muncul duluan di depan orang yang kemungkinan besar akan ngeklik doang, ya, tanpa nunggu websitenya ke load. Kemudian di sini ada impression. Impression ini iklan Anda muncul di depan orang sebanyak mungkin. Ini tanpa memilih apakah orang itu suka ngeklik atau tidak, atau suka ngeklik lalu nunggu websitenya ke load. Ya. Kemudian ada lagi daily uniqueness yang definisinya di sini. Nah, kalau Anda coba-coba jenis iklan yang lain, misalnya engagement, ya Anda bisa lihat-lihat di sini. Anda ingin iklannya dioptimize seperti apa, Anda bisa baca. Misalnya jenis iklan yang lain yang engagement, itu silahkan Anda kalau ada waktu diluangkan sendiri waktu untuk baca-baca di sini. Ya, kemudian kita bisa pilih when you get charged. Ini kayaknya enggak. Ini apa pilihannya? Link click impression. Ya, ini pilihnya impression aja sih. Jadi karena penjelasannya bisa panjang, Anda bisa baca dulu di sini. Ya, ini kemudian saya next. Kalau ini di next, berikutnya adalah Anda masuk ke bagian teks iklan. Ya, ini Anda kan mungkin yang mahasiswa kebanyakan jurusan Ilkom ya. Jurusan Ilkom itu sangat dekat dengan yang namanya pengelola Instagram dan Facebook. Jadi Anda sangat disarankan mencoba-coba sendiri di luar pelajaran ya. Masukkan dana 100.000, ngetes iklan, hasilnya seperti apa sih, yang dianalisa apa sih, terus coba juga googling dan lihat-lihat YouTube ya. Karena kita kan belajar praktek di semester ini nggak panjang waktunya. Gitu. Ya, kemudian setelah saya continue, itu kita diminta untuk isi teks iklan. Isi teks iklan. Nah, di sini Anda harus punya Facebook page dan juga Instagram account. Ini Instagram account-nya harus diisi karena tadi sebelumnya saya pilih placement Instagram feed juga. Jadi ini harus diisi. Ya, ini akan muncul apabila akun Anda, yang akun Facebook Anda ini juga sebagai pemilik dari akun Instagram ini gitu ya. Dan Facebook page-nya sudah dikonekkan. Ya, di dalam setting Facebook page itu ada connect to Instagram account gitu. Nah, sini kemudian buat nama teksnya misalnya ini ya contoh aja sepatu lari gitu ya.
Tapi ini Facebooknya jualan kue sih, jadi ya udah nggak apa-apa. Ini contoh aja. Kemudian Anda ini apa? Ya, ini bisa pakai post yang sudah pernah ada sebelumnya. Coba saya pakai ini aja. Select post. Ya, ini contohnya aja ya. Tapi ini jualan kue. Ya udah nggak apa-apa. Ya, misalnya pakai ini. Ya, misalnya seperti ini. Nah, ini Anda kalau mau bikin ads sebetulnya yang pertama Anda juga harus tahu, Anda harus nyari ini. Harus lihat kalau mau pasang ads di Instagram atau Facebook, ukuran gambarnya berapa sih? Nah, googling aja Instagram ad image dimension. Ini 1080 atau 1080. Atau mungkin yang di Facebook, mungkin Anda mau placementnya di Facebook dan Instagram. Ya, Anda harus googling dulu, lalu siapkan gambar-gambar dengan ukuran tersebut. Ya, jadi kalau Anda centang placementnya di Facebook dan Instagram, ya Anda harus punya ukuran 2 macam placement tersebut, gitu ya. Jadi Anda harus siapkan dulu gambarnya untuk kemudian Anda upload di sini. Mana tadi? Di sini ya. Jadi Anda kan bisa juga bikin yang baru di sini. Ya, kalau bikin yang baru ini dia minta single image, ya bisa ada carousel, ada collection. Collection ini produk ya. Lalu berikutnya Anda akan diminta upload di sini, ya upload gambar atau video. Kemudian setelah Anda upload, masukkan teksnya. Ya, jadi Anda harus siapkan dulu gambarnya. Tapi saya di sini karena saya lagi nggak mau repot, saya pakai aja existing post di sini. Oke, existing post sudah. Kemudian apa lagi? Oh ya, karena ini existing post dia nggak bisa ngubah URL-nya di sini. Ya udah, gini aja ad yang sudah dibuat, lalu udah publish saja gitu. Ya, tapi ini karena di akun ini ada budget beneran, nanti saya stop ads-nya. Nah, kalau Anda mau iklan di Facebook, Instagram, bentar, ini saya remove dulu deh. Karena ini ada budget beneran. Oke. Nah, kalau Anda mau iklan di Facebook dan Instagram dan Anda ingin cepat menghasilkan sales, itu biasanya disarankan harga produknya itu di bawah 200.000 dan sifatnya yang produk impulsif ya, produk impulsif. Karena produk impulsif itu ada kemungkinan orang yang tidak butuh tiba-tiba pengen beli, lucu produknya, pengen beli. Itu bisa kalau di Facebook dan Instagram. Ya, karakter lain dari produk impulsif itu mungkin tren atau mungkin produk yang baru pertama kali dilihat oleh orang. Ya, mungkin produk yang baru dan lucu. Mungkin tahun lalu ada semacam kunci pegangan untuk kita nekan tombol lift untuk buka pintu ya, karena kan tahun lalu orang takut COVID ya. Itu harganya 15.000. Itu kalau dijual di Instagram itu banyak yang beli ya. Tapi emang jadinya murah. Jadinya dapat marginnya kecil ya, tapi yang penting laku dulu kayak kacang goreng gitu kan. Ini saya delete. Oke, itu aja penjelasan singkat tentang praktek Facebook dan Instagram Ads ya. Ini Instagram dan Facebook itu sangat berguna untuk awareness ya, berbeda dengan tadi yang sebelumnya saya ajarin tentang Google Ads, itu arahnya ke conversion ke sales. Tapi kalau Anda di Facebook dan Instagram itu kekuatannya adalah di awareness.
By the way, sebentar saya coba cari menu untuk payment ya di sini. Sebentar, saya agak lupa di mana. Ya, tunggu bentar. Nah, ini di bagian setting ya. Di bagian setting tadi ada di sini ada payment. Jadi Anda sebelum masang iklan yang sebenarnya Anda juga harus masukkan di sini payment di sini. Lalu Anda pilih add payment method. Nah, ini kalau misalnya perhatikan di sini tidak ada transfer bank ya. Ya, di sini adanya debit Visa. Nah, kalau misalnya tidak ada transfer bank, biasanya yang disarankan adalah Anda harus membuat akun Facebook baru. Ya, jadi kalau sekali lagi kalau tidak ada payment method transfer bank, Anda harus buat akun Facebook baru. Ya, dan di setting ini Anda juga bisa nambahin orang lain yang bisa menggunakan ad account Anda. Jadi mungkin satu kelompok berempat bilang, mau belajar bareng dong. Gua puyeng nih, nggak ada transfer bank, pakai akun lu boleh nggak? Oh boleh. Anda harus jadi friend dulu, kemudian add people di sini. Ya itu aja tentang Facebook dan Instagram Ads yang simple ya. Jadi ngomongin praktek singkat ya Anda harusnya sudah bisa praktek dari situ, dari apa yang saya terangin. Oke, saya kembalikan ke Mas Iqbal. Baik. Terima kasih banyak Pak Ren dan atas informasinya yang sangat-sangat seru nih, terutama buat teman-teman kita yang memang mungkin baru menjajal kayak gimana sih menggunakan Google Ads, gimana sih caranya pakai ads, masang ads untuk Instagram dan Facebook itu seperti apa. Dan mungkin dari penjelasan singkat ini bisa membantu teman-teman untuk gimana sih mulainya dan apa sih nantinya yang harus dipelajari lebih lanjut supaya ketika teman-teman semua, rekan-rekan semua pengen menggunakan apa namanya tools-tools ini untuk berjualan, untuk mengembangkan bisnisnya bisa menjadi lebih optimal dan efektif. Nah, berhubung waktu kita juga sudah habis, jadi mungkin kita akan nggak ada dulu sesi tanya jawab di belakang ini. Mari kita tutup aja. Terima kasih banyak kepada pembicara kita, Bapak Ren, yang tadi sudah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Semoga materi webinar kita hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Dan jangan lewatkan lagi webinar-webinar menarik lainnya dari Universitas Multimedia Nusantara berikutnya yang pastinya bisa kalian lihat di Instagramnya UMN kalau misalkan kita punya webinar berikutnya, dan pastinya nanti kita akan informasikan lagi. Akhir kata, terima kasih banyak. Saya Iqbal Runuri sebagai moderator webinar untuk hari ini, pamit untuk undur diri. Dan terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu yang sudah menyimak dan berpartisipasi dengan antusias di webinar kita hari ini. Semoga webinar ini sekaligus menjadi sosialisasi untuk Bapak Ibu, rekan-rekan, dan semua peserta lainnya, dan dapat menyebarkan ilmu kepada teman-teman ya di lingkungan kerjanya masing-masing. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak.